Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang radiasi benda hitam. Namun sebelum itu, perkenalkan, nama saya Julian Tius Kapanamuan. Saya dari Prodi Pendidikan Fisika Universitas Kristen Indonesia. Nah, pernah nggak sih kalian menggunakan pakaian yang berwarna hitam atau baju ataupun celana berwarna hitam di bawah panas sinar matahari? Apa yang akan kalian rasain? Apakah kalian merasa lebih panas, atau kalian merasa lebih sejuk, atau bagaimana? Yang pastinya kalian merasa lebih panas. Nah, seperti itu. Kecuali atau selain daripada pakaian yang berwarna hitam, pada saat kalian berjalan-jalan di luar rumah, misalnya di bawah terik matahari, kalian akan merasakan panas yang berbeda dari sebelumnya, yaitu kalian menggunakan pakaian yang berwarna hitam. Nah, seperti itu. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Nah, disinilah yang kita mau membahas hal itu. Pertanyaan itu yang mau kita bahas sekarang. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam PPT-nya, teman-teman. Nah, di sini. Seperti permasalahan yang ada atau pertanyaan yang ada. Pernahkah kalian memakai pakaian hitam di siang hari yang panas? Jika pernah, rasanya bagaimana? Pasti sangat panas. Mengapa? Ini karena warna hitam yang menyerap semua cahaya atau sinar matahari yang ada jatuh mengenai tingkah benda tersebut. Benda tersebut apa? Benda tersebut adalah pakaian yang kita gunakan, teman-teman. Pakaiannya yang berwarna hitam. Nah, jadi warna hitam ini dia memiliki keunikan atau dia memiliki sifat yaitu menyerap cahaya, teman-teman. Menyerap cahaya seperti itu, atau radiasi nantinya. Nah, radiasi juga akan kita bahas nanti sedikit, akan kita singgung sedikit. Nah, itulah yang disebut dengan radiasi benda hitam, teman-teman. Oke, sekarang kita akan lanjut. Benda hitam didefinisikan sebagai benda yang menyerap semua radiasi yang datang padanya. Nah, jadi semua radiasi atau semua cahaya sinar yang panas atau sinar apapun yang datang pada benda hitam, maka benda hitam ini akan menyerap seperti itu. Oleh karena itu, misalnya kalian menjemur pakaian yang berwarna hitam dengan pakaian yang berwarna lain, otomatis pakaian yang berwarna hitam ini akan lebih cepat kering ketimbang pakaian berwarna lain, karena ya seperti yang saya bilang tadi bahwa benda hitam ini menyerap dia, teman-teman, menyerap radiasi, menyerap sinar seperti itu. Nah, di sini juga ada memiliki nilai penyerapan radiasi besar. Nah, dia memiliki penyerapan radiasi yang besar, itu makanya benda-benda warna hitam itu kayak gitu. Dan nilai emisivitas adalah 1, yaitu E sama dengan 1. Nah, di sini gambarnya kalian bisa lihat, teman-teman. Nah, misalnya nih, ada satu benda. Nah, di sini benda ini dia memiliki satu rongga, teman-teman, dan pada saat cahaya diberikan atau disinarkan kepada benda tersebut, cahaya itu akan masuk melalui rongga kecil itu. Nah, otomatis cahaya tersebut akan saling memantul gitu, saling bertabrakan, dia saling memantul-mantul gitu ke dalam benda tersebut. Nah, itu sehingga menyebabkan benda ini panas seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian di sini kita juga akan lanjut. Benda hitam atau black body, sebuah benda yang menyerap semua radiasi yang datang padanya. Tidak ada benda hitam yang sempurna. Kita hanya dapat membuat benda yang mendekati benda hitam seperti gambar di samping. Nah, gambar di sini seperti gambar ini, seperti yang sudah saya katakan tadi. Jadi yang berbentuk bintang ini merupakan cahaya atau sinar yang masuk ke dalam benda hitam tersebut melalui rongga seperti itu. Benda akan meradiasikan panas ketika suhu di atas 273 derajat Celcius atau 0 Kelvin. Nah, jadi di sini berarti sudah ada pernah melakukan percobaan atau sudah pernah ada orang yang melakukan eksperimen, makanya mereka mendapatkan nilai ini. Benda akan meradiasikan panas. Benda tersebut akan meradiasikan panas ketika suhunya, ya teman-teman, ketika panas benda tersebut di atas kurang dari 273 derajat Celcius atau 0 Kelvin seperti itu. Jadi panasnya akan diradiasikan gitu ketika suhu benda tersebut menjadi naik gitu. Nah, kemudian selain kita belajar tentang radiasi benda hitam, kita akan juga belajar tentang hukum Stephen Boltzmann atau disebut dengan Joseph Stephen melakukan eksperimen. Dia pernah melakukan eksperimen untuk mengetahui karakter universal dari radiasi benda hitam. Nah, jadi Joseph Stephen ini pada tahun dulu-dulunya dia pernah melakukan eksperimen untuk mengetahui karakter atau sifat dari universal dari radiasi benda hitam itu tersendiri. Dia menemukan bahwa daya total persatuan luas yang dipancarkan pada semua frekuensi
oleh suatu benda hitam panas adalah sebanding dengan pangkat 4 dari suhu mutlaknya, sehingga dapat rumuskan. Nah, jadi Joseph Stephen ini selain dia melakukan eksperimen dan juga bisa mendapatkan teman-teman dia mendapatkan rumus atau persamaan intensitas, yaitu I totalnya sama dengan E. Kemudian di sini ada nah saya ulangi, intensitas itu I total sama dengan E, kemudian sigma T pangkat 4 sama dengan P per A. Itu tetapan Stephen Boltzmann itu sigmanya itu sama dengan 5,667 kali 10 pangkat min 8 OM pangkat min 2 K pangkat min 6. Ini itu ada intensitas total, P nya daya radiasi, E nya koefisien emisivitas, kemudian A nya itu adalah luas permukaan benda, seperti itu. Kemudian di selain hukum Stephen Boltzmann, kita juga akan mempelajari tentang hukum pergeseran Wien. Nah, seperti ini. Nah, jadi Wien ini juga dia melakukan eksperimen, teman-teman. Dia melakukan eksperimen untuk melihat radiasi benda hitam. Untuk sebuah benda hitam berlaku suatu hubungan antara panjang gelombang dengan suhu mutlak yang dinyatakan. Nah, lambda M dikali T sama dengan C. Jadi lambda M ini panjang gelombang ya, teman-teman. Nah, jadi Wien ini dia tadi kan kalau Stephen tadi kan dia melakukan eksperimen untuk mengetahui universal dari radiasi benda hitam. Sedangkan Wien dia seperti mengembangkannya lagi, teman-teman. Dia melakukan eksperimen tentang panjang gelombang sehingga dia mendapatkan di sini hubungan panjang gelombang dengan suhu mutlak. Nah, di sini rumusnya kalian bisa lihat di sini, yaitu T-nya itu temperatur termodinamik benda, kemudian C-nya itu tetapan pergeseran Wien. Nah, suka-suka mereka gitu buat tetapan mereka seperti itu. Yaitu 2,898 kali 10 pangkat min 3 MK. Nah, jadi tetapan ini mereka dapatnya itu dari eksperimen mereka ya, teman-teman, bukan sekedar mereka asal-asal buat seperti itu. Cuma ya pakai nama mereka gitu. Kalau kalian buat eksperimen, kalian bisa buat kayak gini, tetapan pakai nama kalian. Nah, kemudian di sini juga ada teori Planck, foton. Nah, selain daripada mereka berdua tadi, ada juga si Planck. Gitu. Anggapan Planck yaitu tentang energi getaran molekul dalam dinding-dinding rongga benda hitam. Nah, si Planck ini dia tentang dinding-dinding rongga benda hitam. Pada saat itu elektron belum ditemukan. Anggapan baru ini sangat radikal dan bertentangan dengan fisika klasik. Nah, jadi kan radiasi benda hitam ini kan termasuk fisika kuantum itu atau fisika modern. Nah, jadi anggapan baru ini sangat radikal bertentangan dengan fisika klasik katanya. Nah, jadi si Planck ini tuh juga mendapatkan rumus seperti ini, teman-teman. E sama dengan NH F. H-nya itu tetapannya juga 6,63 kali 10 pangkat min 34 gitu. Nah, di sini E-nya itu energi foton, N-nya itu jumlah foton, F-nya itu frekuensi. Nah, jadi di sini tuh kita akan mencari rumus energi fotonnya itu rumusnya seperti ini, dan frekuensinya rumusnya seperti ini, seperti itu. Jadi Planck yang mendapatkan rumus-rumus seperti ini, seperti itu. Nah, kemudian selain daripada yang lain itu juga, nah di sini kita akan melihat juga tentang efek fotolistrik. Nah, siapa? Yaitu Albert Einstein. Nah ini jadi Albert Einstein ini merupakan ilmuwan yang terkenal ya, teman-teman, yang sangat-sangat terkenal bahkan hingga pada sekarang ini. Nah, jadi dia tidak membahas tentang radiasi benda hitam atau panjang gelombang, tapi dia membahas tentang efek fotolistrik. Nah, foto itu berarti gambar, dan listrik berarti elektron yang berjalan seperti elektron, teman-teman. Listrik itu kan energi sebuah elektron. Nah, pengeluaran elektron dari suatu permukaan logam ketika dikenai radiasi elektromagnetik seperti cahaya tampak dan radiasi ultraviolet atau ultra ungu yang berada di atas frekuensi ambang logam tersebut. Nah, jadi si Einstein ini dia melakukan eksperimen tentang fotolistrik yang berkaitan dengan elektron, kemudian radiasi juga, kemudian ya radiasi elektromagnetik seperti cahaya tampak dan radiasi ultraviolet yang berada di atas frekuensi ambang logam. Jadi frekuensi ini di atas ambang logam seperti itu. Nah, di sini juga ada rumus, teman-teman. Rumusnya yang didapatkan lah EK sama dengan EC dikurang OB0. Dan juga EK sama dengan HF dikurang HF0 seperti itu. Nah, di sini. Nah, jadi gambaran tentang fotolistriknya seperti ini, teman-teman. Di sini ada positif dan di sini ada juga negatif. Dan ada juga elektron di sini. Kemudian di dalam tabung ini istilahnya tabung. Di sini tuh ada seperti
apa ya, kayak penahan gitu teman-teman, penahannya yaitu logam dipasang di sini sebagai penahannya. Nanti setelah dia bertumpukan itu, jadi elektron itu akan keluar. Seperti itulah yang dinamakan dengan efek fotolistrik. Nah, selain mereka tadi juga di sini juga ada teori de Broglie. Nah, jika gelombang elektromagnet dapat berkelakuan seperti partikel, maka partikel dapat berkelakuan sebagai gelombang dengan panjang gelombang. Nah, jadi teori de Broglie ya tentang gelombang dan partikel. Nah, menurut dia partikel dapat berkelakuan seperti gelombang dengan panjang gelombang. Seperti itu. Nah, rumusnya di sini juga dapat dilihat. Lambda sama dengan H per M kali V. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, di sini ada gambarnya tentang eksperimen de Broglie. Kemudian di sini juga ada tentang efek Compton. Peristiwa foton yang menumbuk elektron akan dihamburkan dengan panjang gelombang yang lebih besar. Itu Compton effect. Nah, jadi efek Compton ini juga selain dari teori yang lain juga terkenal ya tentang peristiwa foton yang menumbuk elektron akan dihamburkan dengan panjang gelombang yang lebih besar. Compton effect. Nah, jadi maksudnya ini adalah di sini itu kayak ada misalnya sinar gitu teman-teman, sinar yang ditembakkan atau laser ditembakkan ke suatu elektron. Nah, suatu elektron setelah dia bertemukan kepada elektron ini, maka panjang gelombangnya dia akan terbagi dua teman-teman. Di sini ada elektron yang terpental ke atas, kemudian ada panjang gelombangnya di bawah seperti itu. Jadi efek Compton menjelaskan tentang ini. Nah, rumusnya ini ada teman-teman di sini, kalian bisa lihat sendiri. Nah, oke teman-teman, sekian penjelasan dari saya tentang radiasi benda hitam. Kiranya penjelasan singkat ini boleh menjadi pedoman untuk kalian dan boleh kalian ingat dan boleh kalian pelajari lebih lanjut lagi. Saya ucapkan terima kasih.